dalam 2 bulan ya izin ya, maksudnya Tuhan pantesin saya bisa dapat income lagi dari online sampai tembus di atas 100 lagi. Dan itu full menggunakan online semua. My brother, my mother, my grandmother, my love. Jadi pagi ini aku mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang bakal kasih kamu banyak inspirasi dan tips-tips supaya kita di tahun 2021 ini lebih sukses lagi dan banyak hal baru yang bisa kita pelajarin dari beliau ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia Robby October. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Halo Delma, aduh. Halo Bang Robby, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Aku tahu ini sekarang banyak nih panggil kesini kesana, aduh luar biasa waktunya sibuk banget dan masih nyempetin buat ngobrol sama aku dan teman-teman di sini. Siap. Bang Robby, tadi aku udah kasih tahu sama teman-teman, brandingnya tuh terkenal banget. My brother, my sister, my mano, my Munah. Dapat ide bikin seperti itu dari mana sih? Awalnya nggak sengaja. Waktu itu saya lagi bawain di Banjarmasin, bawain kelas. Terus udah tuh di situ ada orang namanya Maimunah. Kebetulan begitu. Jadi pas saya ngomong, jadi my brother, my sister, Maimunah gitu. Nah, terus akhirnya keterusan. Pas bikin YouTube ya nggak sengaja. Saya juga baru bikin YouTube kan kemarin sore kan. Nah gara-gara kondisi sekarang ya, orang juga bergeser kan dari offline ke online ya. Saya jadi ikutan di rumah, kita berkarya lah, bikin konten. Baru bulan Mei bikin, terus pas openingnya juga nggak mikir sih, tiba-tiba ngomong begitu, terus kelanjutan jadi itu terus. Akhirnya diingat orang, ya udah sampai hari ini masih pakai itu. Keren banget loh, jadi brandingnya Coach Robby ini sebagai motivator Coach Gombal. Nah, itu Gombal, juga ya? dapat banget tuh. Saya nggak gombal loh Nelma sama kamu, saya ini serius. Coach Gombal itu gimana cerita awalnya bisa seperti itu? Itu juga nggak sengaja, maksudnya saya kan saya bawain training secara profesional tuh baru 2018. Tunggu, kumisku tak ilangin dulu ya. Jadi ya ini. Oke, jadi aku nih nggak kumisan sebetulnya. Jadi saya bawain kelas nih. Ikut-ikut seminar tuh kan selama ini memang kita belajar kan. Terus saya merasa ya secara konten seminar-seminar itu bagus-bagus. Sometimes saya ada yang ngantuk aja sih. Jadi saya berpikir, kok kalau orang nonton hiburan nggak ada ngantuknya. Misalnya kita nonton OVJ atau kita nonton ini talk show, kok orang nggak ada ngantuk ya gitu. Terus saya ngelihat si Andre Taulani, lucu kan orangnya kan. Terus saya lihat cara dia nge-joke juga saya suka. Jadi gombal kan si Andre. Nah, dari situlah saya mulai kumpul-kumpulin tuh gombalan. Terus kadang-kadang di kelas pada saat mulai supaya ice break, saya pakai gombalan, ternyata it do works gitu loh. Akhirnya keterusan, jadi ya sebetulnya untuk membuat suasananya jadi orang pada saat belajar bisa happy sih. Kan kalau kita belajar happy, kita bisa menyerap informasi 9 kali lebih banyak daripada kondisi normal. Jadi ya saya kepingin lebih ringan kan. Kalau saya bawain tuh ada 3 hal yang penting buat saya. 1, harus menghibur. 2, cerdas. Artinya saya memang punya konten ya, bukan sembarangan ngomong. Ada basis-basis ilmiahnya. 3, komunikatif. Jadi bahasanya nggak rumit. Itu sih 3 itu yang saya tonjolkan selama ini ketika saya bawain kelas-kelas gitu. Happy itu nomor 1 saat ini. Dan ini baru dipertajam lagi setelah COVID. Jadi kan saya ini kan anak kemarin sore ya, saya bukan Tung Desem Waringin, bukan Andri Wongso, bukan James Gui gitu. Selama
16 tahun saya cari uang, income saya tuh nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Jadi saya juga nggak tahu kenapa gitu. Sampai di tahun 2016 saya kenalan sama satu keilmuan yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, bahasa pemrograman syaraf. Katanya orang kalau ngubah bahasa syarafnya, hidupnya bisa berubah. Ya saya nggak percaya, emang gue komputer apa. Nah, tapi ya setelah saya praktekin ternyata benar, 1 tahun 9 bulan kemudian ya Tuhan pantesin ya, income saya bisa tembus di atas 100 juta sebulannya. Nah, kemarin sudah sempat stabil, sudah enak, udah nyaman ya buat saya ya, tapi kan nilai uang itu tentu akan sangat relatif. Nah, sampai di bulan Maret kemarin, itu kita PSBB kan, dan saya sebagai seorang speaker, ya income saya kena imbas langsung. Orang kagak ada undangan, semua. Artinya undangan-undangan yang udah ada sampai akhir tahun pun, ya dipending. Nah, situlah income saya terjun bebas tuh, ke nol. Nah, di kondisi saya sudah punya cicilan 55 juta sebulan, ya income balik ke nol itu udah kayak neraka ya buat saya. Stres banget lah, takut, bingung, khawatir, cemas, dan nggak bisa mikir. Itu kayak ibaratnya orang pacaran, terus ngambek ya. Kalau orang lagi pacaran, terus emosinya ngambek, kamu ajak ngobrol kan pasti nggak enak diajak ngomong. Tapi sebaliknya kalau dia kondisinya bisa happy, lagi jatuh cinta banget, itu tai kucing aja serasa coklat. Gitu. Ya, jadi kondisi sekarang ini nomor 1 kalau orang tanya, Pak ini lagi COVID nih aku gimana Pak? Saya selalu tanya dulu, nomor 1, you happy nggak? Kalau kamu happy, kamu aman. Karena apa? Karena happy itu membuat kita bisa menemukan solusi lebih bagus. Jadi nomor 1 sebelum kita bicara soal strategi, cara, emosi harus beres dulu. Karena kalau orang lagi galau, terus misalnya bawa mobil, terus ada tiba-tiba ada orang rem mendadak, itu bisa sumpah serapah keluar, bisa ngomelin kan. Tapi kalau di hatinya lagi happy, ada orang rem mendadak, didoain sama dia. Ya mudah-mudahan. Sebetulnya satu kejadian itu tidak mengubah seseorang. Kejadian itu netral sifatnya. Tapi respons orang terhadap kejadian itu yang bisa menjadi sesuatu. Nah contoh ya kayak kondisi sekarang ini, banyak orang ngeluh lagi susah kan, lagi bingung, khawatir, cemas dengan kondisi COVID begini. Ya saya selalu ngomong sama orang, saya kasih dulu deh kabar baiknya. Kabar baiknya Kristalina Georgieva, kepala IMF, mengatakan bahwa dunia mengalami resesi. So, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, termasuk Nelma juga sekarang isunya sama. Artinya apa? Kalau dunia ngalamin ini, berarti dunia juga lagi susah kan? Nah, kalau sedunia lagi susah, dan kita susah, berarti kita normal dong. Kecuali kita satu-satunya. Kalau semua mengalami hal yang sama, ya berarti nggak ada yang salah dengan kondisi kita sekarang gitu. Nah, yang akan membedakan hanya tinggal responsnya aja terhadap kejadian tersebut. Contohnya saya selalu bilang, misalnya kayak orang gagal ujian. Gagal ujian itu netral. Karena ada orang yang gagal ujian makin semangat jadi juara, ada orang yang gagal ujian naik ke lantai 4 loncat bunuh diri. Kan cerita ini kan dua sisi. Berarti apakah bunuh dirinya karena gagal ujian? Jawabannya tidak. Yang membuat dia bunuh diri adalah respons dia terhadap gagal ujian. Kalau dia memilih respons untuk belajar lebih giat, ya dia nggak akan kenapa-napa. Sama kondisinya kayak sekarang, COVID kayak begini. Ya nggak ada apa-apa juga. Sepanjang respons kita benar, ya you will be alright. Ini sebuah momen yang bagus malahan untuk kita belajar hal yang baru. Saya selalu mengungkapkan kayak orang pakai kacamata aja. Kalau kacamatanya merah, semua yang dilihat akan menjadi merah. Kacamata biru, semua akan jadi biru. Kalau hari ini kita pakai kacamata lalat, kita diajak ke kebun bunga yang paling indah sekalipun, kita cuma bisa lihat sampahnya. Tapi kalau kita pakai kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun, kita bisa temukan madunya. Nah, kondisi sekarang mau pakai kacamata apa nih? Kalau mau cari susahnya, ya banyak susahnya. Tapi kalau you mau cari happy-nya, waduh, banyak banget peluangnya. Wow, ini luar biasa banget. Kayak aku tuh ngomong sama Coach Romi barusan nih, kayak langsung tung gitu loh, kayak langsung kehantam sama lu. Tang, iya ya, bener kena banget nih. Kenapa? Aduh. Nah, sekarang aku mau bahas soal law of attraction. Coach Robi, aku lihat banyak sekali membahas soal itu. Jadi sebenarnya law of attraction ini apa sih, Coach? Ya, ini juga menarik nih. Sebenarnya saya belajar ini dari tahun 2017. Terus tapi saya nggak praktek karena saya antara percaya nggak percaya. Masa sih sesuatu ditarik menarik gitu ya? Aneh juga gitu kan. Sebenarnya dia hukum alam. Tapi ketika PSBB kemarin kan mau nggak mau saya harus di rumah.
Betul. Yang dulunya income tuh saya bisa jemput, sekarang ini income harus saya datangkan ke rumah. Saya sampai bulan Juli dari bulan April, itu keluar rumah cuma 6 hari. Dan sementara dengan teknik-teknik yang belajar NLP, LOA ini dalam 2 bulan ya, izin ya, maksudnya Tuhan pantesin, saya bisa dapat income lagi dari online sampai tembus di atas 100 lagi. Dan itu full menggunakan online semua. Nah, dari situlah basis daripada LOA ini sebenarnya saya baru pertajam juga setelah COVID. Jadi setelah COVID ini banyak produk baru. Karena ngelihat situasi yang sekarang ini kan, kebutuhannya apa ya otomatis kita akan larinya ke sana. Coach juga saya baru tajemin di beberapa bulan yang lalu, baru saya tajemin lagi. Nah, LOA ini simpelnya gini, kalau kita pernah menggunakan kata kebetulan, kok bisa, nggak sengaja, nggak disangka, tiba-tiba, takdir, nasib atau apapun itu, berarti kita sudah pernah merasakan law of attraction. Ketika kita lagi dalam kondisi yang sulit, pernah nggak ngalamin tiba-tiba ada bantuan datang? Iya. Ya, why? Dan itulah law of attraction, bahwa setiap hari kita ini hukum alam, kita ini menarik segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kita. Paling gampang gini deh, saya nelpon Nelma, terus Nelma ngomong gini, baru aja aku mau nelpon. Pernah ya? Nelpon orang, terus orang responsnya begitu pernah. Oke, itu juga law of attraction. Bahwa sebetulnya kita semua ini terhubung satu dengan yang lain. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita mengoptimasi, menarik hal-hal itu ke dalam kehidupannya dia. Dan jadi nggak ada yang kebetulan. Alam semesta ini sudah diatur dengan sangat presisi, jadi nggak ada yang kebetulan. Memang karena kita terkonek satu dengan yang lain. Dan bagaimana caranya? Contohnya gini deh paling gampang. Zaman dulu kita di sekolah sering ada teman bilang, aduh, amit-amit deh gue, jangan sampai gue bisa punya laki kayak dia. Amit-amit kan? Dan hari ini dia menikah, punya laki, persis seperti yang diamit-amitin. Itu juga LOA. Jadi bagaimana caranya kehidupan kita hari ini yang kita sedang nikmati, itu juga LOA. Kita yang menarik semua. Baik hal-hal yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan, itu memang sudah kita yang menarik semua. Kenapa sumber dayanya bisa itu? Kenapa bisa ketemu sama orangnya? Banyak sekali kita anggap, ih kok bisa ya, gue lagi pas mau jual rumah, terus gue pergi ke satu kondangan, dikenalin sama orang, pembelinya tiba-tiba dia. Nggak ada tiba-tiba itu sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memahami ini, lalu next, kita bisa tarik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu yang sedang dijalankan sekarang sama saya. Gimana caranya lebih banyak orang bisa milih nasabah. Jadi kalau kita makin takut sama nasabah yang nyebelin, makin banyak nasabah nyebelin di sekeliling kita. Karena otak kita tidak bisa membedakan antara yang kita inginkan dan kita tidak inginkan. Otak bukan mewujudkan apa yang kita inginkan. Otak mewujudkan apa yang kita perhatikan. Nah, ini pelan-pelan banget nih, ya supaya dapat nih. Otak tidak bisa mencerna kata jangan, bukan, tidak. Jadi larangan itu sebetulnya tidak berjalan di dalam otak orang. Misalnya saya ngomong gini, Nelma, kamu jangan bayangkan gajah berwarna abu-abu. Maka meskipun saya ngomong begini, di kepala kamu harus muncul gajah abu-abunya. Nelma, kamu jangan bayangkan kelinci yang telinganya panjang, warnanya putih. Mau nggak mau, kelinci putih itu harus muncul di kepala kamu. Ngomong sama anak, jangan main game. Gamenya malah muncul. Jangan dibuka, malah dibuka. Maka kalau kita lihat kalimat orang di copyright, kadang-kadang jangan baca tulisan ini. Makin penasaran orang. Karena kata jangan itu tidak dicerna. Nah, bayangkan sama orang-orang yang kalau memperhatikan dalam kehidupannya, aku nggak mau miskin, aku nggak mau susah, aku nggak mau hidupku punya suami yang galak. Tapi kan perhatian dia pada hal itu terus yang dia takuti. Nah, ketika dia memberikan perhatian itu, perasaan yang muncul, dia akan menarik itu. Jadi semakin seseorang berusaha untuk menolak sesuatu, justru dia menarik itu ke dalam kehidupannya dia. Itulah sebabnya kita harus ubahkan perhatian kita pada hal yang kita inginkan, bukan pada hal yang kita tidak inginkan. Maka hati-hati nih, istri-istri yang suka pesenin suami, kamu jangan selingkuh ya. Dia harus ganti kalimatnya dengan say, kamu yang setia ya. Sehingga muncul kesetiaan di kepala dia, bukan selingkuhnya. Karena kadang-kadang suami itu tidak ada niat selingkuh. Tapi ketika dikatakan selingkuh, maka jalur otaknya mencari selingkuh itu apa? Sebagai definisi daripada yang di-trigger kan. Karena otak kita kan mencari data. Saya ngomong apel, harus muncul apel kan di kepalamu. Saya ngomong kuda, harus muncul kuda di kepalamu. Lalu kalau saya ngomong selingkuh, atau saya ngomong jangan selingkuh, tetap harus muncul selingkuh di dalam kepalanya, Nelma. Itulah sebabnya kalimat-kalimat kita perlu diganti dulu.
menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Kadang-kadang orang pacaran paling sering nih Nelma, aku takut kehilangan kamu. Kata kehilangannya muncul, seharusnya kita nyatu terus ya. Ini lebih aman dong. Jangan main HP, lebih baik dia ngomongnya pengennya apa? Kamu main pasir aja ya, kamu main play-doh aja ya. Saya kira itu lebih pas. Atau pintunya jangan dibanting, daripada ngomongnya begitu, pintunya ditutup perlahan ya. Di kepalanya akan lebih adem kan. Kamu ini kalau ngomong kenapa ngegas sih? Nah, daripada ngomong begitu lebih baik, kamu ngomongnya pelan-pelan aja ya, aku bisa ngerti kok. Kamu jangan marah-marah dong, marahnya muncul. Aku nggak marah ini. Jadi kadang-kadang di words-nya kita ini yang mempengaruhi vibrasi orang. Dan LOA kita belajar mengenai penggunaan words sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena simpelnya gini ya, saya ngomong aja satu kalimat. Hari ini aku lesu banget ya, saya merasa nggak semangat karena sepanjang hari ini saya mendapatkan banyak berita-berita yang menyedihkan dan itu membuat hati saya terasa sakit. Saya cuma ngomong gini aja, what do you feel? Tapi kalau saya ngomong, aduh Nelma, aku happy banget hari ini dan kita berjodoh banget, kita hari ini bisa ketemu. Dan saya yakin dengan pertemuan kita ini kita akan menarik lebih banyak kelimpahan karena dasar niat baik kita ini dengan cinta kita bikin video hari ini. Saya hanya mengubah words-nya, what do you feel? Aku ikut tersenyum dan ikut merasakan energi yang berbeda. Rasanya, wow. Transfer. Jadi hidup kita cuma di situ aja. Ya, meskipun ini padahal kita pakai bukan ketemu langsung ya, tapi energi dari kata-kata itu terasa benar ya, Bang ya? Ya, coach-nya? Iya. Teman-teman, aku mau cerita sedikit. Jadi dulu aku ini kenal sama Coach Robi, aku panggilnya tuh Bang Robi gitu. Karena dulu kita ini kecil mainnya bareng. Kita tinggal di satu komplek yang sama dan Coach Robi ini adalah kembang komplek. Aduh. Bukan begitu, Bang? Karena ngeselin bukannya. Aduh, kembang komplek seperti itu. Dan beliau ini dari dulu memang sudah memberikan energi positifnya tuh terasa banget. Nah, dan kalau kita bicara soal law of attraction, kata kuncinya adalah di kepasrahan. Semakin kita pasrah akan hasil, semakin cepat kita dapat hasilnya. Semakin kita nuntut hasilnya, ya dia akan memperlambat. Berarti kita ragu kan. Jadi LOA itu sebenarnya mempelajari hukum alam semesta. Secara ilmiah kita menggunakan hukum. Kayak gravitasi, tarik menarik itu hukum. Contoh ya, kita masuk ke satu ruangan, lalu kita dengar suara bass yang kencang, dung 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 dung. Jantung kita ikut bergetar, der der der. Padahal kan tidak terkonek sama kabel. Betul. Artinya memang kita ini terkoneksi oleh getaran, vibrasi. Nah, jantung kita menurut Harvard Institute itu memancarkan vibrasi 100 kali lebih kuat daripada otak kita. Makanya kalau kita ketemu sama orang frekuensinya nggak sama, kamu nggak bisa betah. Contoh, misalnya kita orangnya seneng, atau ibu-ibu seneng barang-barang branded. Kumpul sama ibu-ibu arisan yang branded juga, ya betah dia. Tapi kalau dia orangnya tipikalnya sudah menganggap, semua cuma titipan, pokoknya aku hidup mau sederhana aja, mau lebih banyak sedekah, kumpul sama yang branded, nggak lama tuh dia ngerasa, kok aku nggak betah ya di sini. Dia akan out dari sana. Atau kita punya teman ngomongnya kasar, sementara kita memperhatikan banget omongan itu mau yang sopan, yang santun. Pas dengar teman ngomong kasar tuh kita nggak bisa satu frekuensi sama dia. Tapi yang ngomongnya kasar sama yang ngomongnya kasar kan akur mainnya. Itulah vibrasi. Jadi getaran kayak begitu, hari ini juga kita bisa ketemu nih, karena kita sama-sama pakai Zoom. Kita sama-sama menggunakan internet, kita sama-sama meeting ID-nya sama, maka kita terkoneksi, dan password yang sama. Satu aja passwordnya berubah, kita nggak connect hari ini. Nah, jadi kalau kita bicara LOA adalah menyamakan frekuensi aja. Frekuensi apa? Ya frekuensi yang positif. Positif terhadap apa? Terhadap apapun yang kita ingin tarik dalam kehidupan kita. Jadi kalau semakin kita energinya positif, misalnya orang bikin goal. Nah, resolusinya misalnya kita punya goal adalah kita kepingin punya income atau kita kepingin punya mobil misalnya gitu. Nah, perasaan kita terhadap mobil itu kudu positif. Jadi kalau perasaannya positif, maka mobil itu cepat datangnya. Tapi kalau kita ragu, bisa nggak gue ya? Ya itu yang buatnya jadi lambat. Nah, saya ada sempat tadi dengerin ngobrol sama Baim.
ya. Dan itu tepat banget. Artinya semakin kita channelin ini ke Tuhan, makin kita pasrah, makin dapat. Maka Nelma deh kalau dulu punya pengalaman banyak cowok-cowok yang ngejar. Ya. Makin itu cowok ngejernya itu kayaknya semangat banget, makin takut kan. Betul. Tapi kalau dia ngejernya itu pas, dia juga pasrah, enak ya, elegan, kita makin malah kepingin gitu. Nah sama, alam semesta juga bekerja dengan sistem yang sama. Just do the best and then let God do the rest. Kuncinya di emosinya positif atau negatif. Emosi negatif itu takut, bingung, khawatir, cemas itu negatif. Emosi positif itu ya peace, joy, love, acceptance itu positif. Paling gampang di rumah aja, Nelma. Kadang orang hidupnya ritual tapi tidak spiritual. Pulang dari rumah ibadah, tanya sama istrinya, kamu masak apa, Say? Aku nggak masak. Kamu hari ini nggak masak, kamu nggak tahu aku lapar. Kamu ngerti nggak sih cara ngurus suami itu gimana? Berarti dia sangat ritual orangnya, karena pulang dari rumah ibadah kan. Tapi hidup dia tidak spiritual. Spiritual itu dalam laku kan, dari perilaku dia. Diukur dari apa? Simple kok kalau mau ukur kehidupan seseorang spiritual atau enggak. Ketenangan batinnya dia. Kalau happy nggak terlalu happy, kalau sedih nggak terlalu sedih. Kadang-kadang yang membuat rumah itu jadi berantakan, ya karena dia sendiri yang jiwanya marah-marah melulu. Jadi dia yang menjadi sumber daripada kekacauan di dalam rumah itu. Sebetulnya rumah itu harusnya tenang. Nah, bagaimana cara menenangkan rumah? Ya, you have to start from yourself. Kamu tenang-tenang dulu. Kalau ada masalah, ya diamati dulu, diperhatikan dulu, calm down dulu. Kalau misalnya dia bisa kalem, ya nggak akan ada masalah. Karena problem rumah tangga itu nomor satu karena ada salah satu pihak merasa benar, kan gitu. Bang, maaf ya teman-teman, kadang-kadang aku panggil Bang, kadang-kadang aku panggil Coach itu tadi, karena memang kita teman main. Panggil ya. Bang juga nggak apa-apa. Yang penting saya manggil kamu Yang. Nah itu dia tuh keluar deh tuh Coach. Kamu hari ini Nelma manis banget pakai jilbab warna hijau itu ya. Itu bukan hijau ya? Bukan hitam. Oh hitam. Ternyata benar kata orangnya. Cinta itu buta. Ini dia nih yang bikin gue seneng banget ngikutin coaching yang dari Bang Robi ini, karena memang seger ya. Lihat nih, tadi kita udah obrolan beberapa menit kan masih tetap seger dan nempel banget sih omongannya. Jadi wow, ini luar biasa. Nah, Bang Robi, jadi ini sebenarnya adalah kalau kita praktekkan ini, intinya apa yang kita mau sebenarnya kan bisa kita dapatkan. Ya, Tuhan pantesin itu lagi ya, balik lagi. Betul. Tapi bagaimana caranya untuk kita orang awam yang belum terbiasa, atau mungkin sebenarnya ini kan hal yang memang kita lakukan sehari-hari, tapi dia tidak menyadari bahwa apa yang dia bisa pikirkan, dia katakan itu bisa terwujud. Bagaimana tahapannya seorang awam untuk bisa menerapkan ini? Oke, saya senang banget tadi statement dari Nelma ya. Jadi belajar law of attraction ini bukan mendikte Tuhan. Jadi kita hanya mengoptimasi sebuah hukum, kita berusaha untuk memanfaatkan hukum yang udah ada ini. Ada gravitasi, bisa kita ubah pakai generator, kemudian bisa jadi pembangkit listrik. Hanya memanfaatkan. Tetapi sebagaimana seorang petani yang bisa menanam padi dengan begitu baik, dengan cara yang baik, dengan pupuk yang baik, pengairan yang baik, kalau Tuhan bilang nggak tumbuh, ya nggak tumbuh padinya. Jadi artinya kita hanya bisa berusaha di tahapan kita untuk mengendalikan sebatas perilaku, tapi hasil tetap wilayahnya Tuhan. Jadi orang belajar LOA mau praktek kayak apa juga, tapi kalau perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari ini bertentangan atau tidak disayang sama Tuhan, sedekahnya kurang, ya LOA-nya maybe juga jadi lambat untuk bekerjanya. Nah, bagaimana orang awam bisa memahami LOA? Simple. LOA itu saya kasih dua kata kunci. Ya, dua kata kuncinya. Satu, perhatian. Dua, perasaan. Perhatian menentukan jenis yang kamu tarik. Jadi apa yang kamu perhatikan setiap hari, kalau orang memperhatikan hutang, dia akan menarik hutang. Kalau orang memperhatikan, maaf, terlalu banyak virusnya, ya dia akan menarik virusnya. Cuma worry, ya jadinya itu yang akan terjadi. Makanya orang mengatakan kan kalau kamu overthinking, ya itu yang akan terjadi. Takut nabrak, nabrak beneran kan gitu. Karena fokus dia kepada nabraknya. Dan otak kita hanya berusaha merealisasikan apa yang ada di dalam benak kita. Bukan apa yang kita
ingin atau tidak ingin. Itulah sebabnya hati-hati terhadap apa yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Perasaan menentukan speed. Semakin kita merasa nyaman akan sesuatu, maka perwujudannya makin cepat. Semakin kita merasa takut akan sesuatu, tidak nyaman, ragu, bingung, khawatir, cemas, maka semakin lambat perwujudan itu akan terjadi, tapi lama. Jadi semakin kita enjoy. Itulah sebabnya kalau orang mencintai pekerjaan, hasilnya akan bagus. Ya kita lihat, makanya tadi saya juga terinspirasi sama Mbak Im kan, kelihatannya santai-santai aja kan. Ditanya keunggulannya apa, ya semua titipan, santai aja kan. Saya cuma menjadi diri saya sendiri, saya ngomong nggak pernah saya pikirin, nggak ada skripnya. Dia cuma seperti itu aja, tetapi dia jawabannya apa? Ya aku yakin aja sih. As simple as that, sesimpel itu. Jadi kalau orang ingin mempraktekkan LOA, mulai perhatikan apa yang kita pikirkan, katakan, lakukan. Latihannya gimana? Kalau lagi ngerasa nggak nyaman, coba ditulis deh. Karena mungkin ada pikiran-pikiran yang membuat kita nggak nyaman itu, lalu di-switch. Nggak apa-apa. Jadi negativitas itu nggak usah dimusuhin, karena memang tubuh kita default-nya, setelan dasarnya itu memang negatif. Ya, manusia itu 77% itu akan curiga dulu sebelum percaya. Oh gitu ya. Jadi itu emang udah default-nya begitu ya? Default-nya gitu, supaya kita nggak punah. Jadi kalau ada makanan baru tuh kita curiga. Ada teman baru kita curiga. Ada bisnis baru kita curiga. Dan itu bagus. Dengan kita curiga, kita akan berhati-hati kan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan switch kepada apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita cium bau busuk, kita nggak suka, kita akan pergi dari sana, kita menghirup udara yang lebih segar. Kalau kita dengerin lagu, kita nggak suka, kita akan ganti channelnya ke lagu yang kita cari dan kita inginkan. Nah, sama halnya dengan pikiran yang negatif. Ketika seseorang berpikir negatif, merasa negatif, durasinya mau berapa lama? Udah tahu basi, masa lu perasaan basi mau ditahan lama-lama sih? Gitu. Stop sampai di situ, switch sama yang positif. Dan hidup kita akan jadi lebih baik. Karena ketika kita berlama-lama dengan perasaan yang negatif, ya hidup kita nggak nyaman. Nggak happy kan. Jadi durasinya aja jangan lama-lama. Semakin lama kita mempertahankan emosi itu, ya perasaan kita dan keputusan kita banyak yang salah ya. Ketika emosinya nggak kita beresin. Jadi kalau kita ribut misalnya sama pasangan, ya tinggal simpel kan. Mau berapa lama kan. Ujungnya kan baikan juga. Cuman mau ngambeknya 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau seminggu gitu loh. Atau lebih lama dari itu. Tapi kalau kamu kepingin suasana di rumahnya cepat beres, ya cepat beresin perasaan kita. Ujung-ujungnya kan cuma karena satu kata doang kan. Ego kan. Kalau kita bisa dudukin egonya, kita tahu bahwa semua itu ujung-ujungnya ya memang titipan, datangnya dari Tuhan, ya kita akan tenang-tenang aja kan. Karena orang melekat dengan ilmunya sendiri, kepintarannya sendiri, kekayaannya sendiri, kehebatannya sendiri, yang sebetulnya itu dititipin sama Tuhan aja kan. Kalau dia bisa rilis itu, ya dia akan tenang-tenang aja. Dia ya ada orang yang istilahnya gini lah, orang upload YouTube. Kenapa sih orang upload YouTube ragu-ragu? Karena dia takut nanti diomongin orang, di unsubscribe. Sebetulnya kalau kita hidup ini sudah channelnya ke Tuhan, ya yuk akan santai. Upload mah upload aja. Seneng ya di subscribe, nggak seneng ya unsubscribe. Semua kan Tuhan yang tentuin. Betul. Ya kan? Orang besok kita lenyap juga lenyap kok. Kadang-kadang terlalu mikir terlalu banyak, posting nggak berani, ketemu nasabah nggak berani, ketemu klien nggak berani, mau ngejar perempuan nggak berani. Nggak berani kenapa? Mikirnya terlalu banyak. Jadi karena channelnya dia melihat bahwa ya dia menuhankan hal lain selain Tuhan. Menuhankan benda, menuhankan jabatan. Sebetulnya kan kalau kita sudah anggap, ya aku ini juga nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya dia akan tenang aja kan ketemu orang, ya semua Tuhan yang pantasin. Emang kita kalau ngomong sama nasabah, kita yang bikin nasabahnya jadi mau, ya kita cuma melakukan yang kita bisa. Tapi yang bolak-balikin hati nasabah kan bukan kita. Kalau emang dapat, ya dapat aja. Tadi Mbak Robi juga bilang, Mbak Robi sempat lihat videonya Mbak Im. Mbak Im itu, dia itu punya satu buku kayak gratitude list gitu loh Bang. Oh yes. Iya, dia punya itu. Dan dia praktekkan itu, dan aku pikir ini pengaruhnya sangat besar banget ya dengan apa yang sudah dia capai sekarang gitu Bang. Ini gimana Bang cara kerjanya? Sama. Jadi ketika kita, makanya
saya kan izin ya, Januari tahun 2020, tepat tanggal 1 Januari, itu Mercedes-Benz saya kerendam banjir. Sampai atap. Jadi udah istilahnya ya udah nggak bisa diperbaikin lagi lah, istilahnya begitu. Terus income balik ke nol. Nah di situ saya seorang Buddhis ya, saya seorang Buddhis, agama saya Buddha, rumah saya ada pohon Natal, tapi saya berjodoh ketemu sama guru spiritualnya Muslim. Lalu guru spiritual saya yang sekarang ini saya lagi belajar, maka dia ngomong sama saya, kamu satu salahnya, apa tuh? Sedekahmu kurang. Kalau kamu sedekah, ya akan lancar semua kehidupanmu tuh akan baik-baik aja gitu. Jadi sama halnya, ini mirip-mirip sama sedekah ya. Jadi saya diajarkan teman-teman bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, sedekahnya mesti dibanyakin. Oke. Minimal banget 2,5% kan, kalau misalnya teman-teman di Muslim diajarkannya begitu. Makanya saya siapin uang receh seperti ini, ya. Jadi tergantung berapa jumlah yang kita mau. Nah, kenapa? Karena ketika kita sharing sesuatu sama orang, kita memberi, saat itu perasaan kita kan abundance kan, merasa berkelimpahan. Kita merasa bahwa kita bisa memberi sama orang. Nah, ingat, menurut Jerry dan Esther Hicks, sesuatu akan menarik sesuatu yang sama. Jadi ketika kita merasa berkelimpahan, maka kita akan mendapatkan lebih banyak kelimpahan. Nah, gratitude list bekerja dengan sistem yang sama. Jadi ketika ada hal baik terjadi pada kehidupan kita, rayakan, catat buktinya. Ada yang kirim hampers, tulis. Ditraktir teman, tulis. Dapat nasihat yang positif, tulis. Pokoknya apapun yang kita rasa di hari itu merupakan sebuah kelimpahan, kita tulis. Ketika kita baca ulang, kembali lagi tadi, saya mengubah kalimat omongan saya pun bisa mengubah perasaan. Maka ketika orang punya gratitude list, memulai hari dengan membaca hal itu akan bikin dia punya vibrasi yang positif untuk menarik lebih banyak hal di hari itu. Itulah sebabnya penting banget. Saya baru tahu kalau Mbak Im bikin gratitude list. Itu ada di kelas saya. Saya ngajarkan orang tuh bikin gratitude list, daftar syukur namanya. Jadi memang kita buat daftar syukur itu. Makanya memang itu jadi berperan penting sekali dengan apa yang akan terjadi di kehidupan kita nanti gitu ya, jadi ya Bang ya? Betul, sangat berpengaruh. Oke. Itulah sebabnya ya tulis itu tujuannya adalah kita latihan ya. Karena kan ada orang yang memang masih fokus-fokusnya kepada hal-hal yang lain gitu. Jadi dengan kita tulis, kita latihan untuk berpikir dan memiliki vibrasi itu. Karena kita ada recall-nya kan. Temporary memory manusia itu cuma 20 detik. Jadi kenapa kita diajarkan sering menulis? Jadi kalau kita mau ngutak-ngatik badan kita, sering-sering nulis. Nulis apa? Nulis yang kita rasakan. Jadi kalau kita merasa happy, ditulis happy-nya kenapa. Kita merasa sedih, ditulis sedihnya kenapa. Nanti kalau kita mau happy, tinggal baca cerita happy-nya. Kalau kita lagi mau sedih, ya tinggal baca cerita sedihnya. Tapi sebetulnya sedih kan kita nggak mau. Jadi yang sedihnya tinggal kita beresin aja satu persatu. Saya kalau nangani terapi selalu berawal dari curhat dulu dia. Apa yang membuat kamu merasa nggak nyaman? Tulisin aja. Aku nggak nyaman karena ini, aku nggak nyaman karena itu. Tulis semua apa yang membuat dia nggak nyaman. Dengan dia menulis aja, dia sudah menumpahkan apa yang di dalam pikiran dia. Emosinya sudah pindah ke kertas. Kemudian satu lagi ada caranya untuk lebih mewujudkan lagi dengan apa yang kita pikirkan ini, vision board. Yes. Apa bahasanya kalau vision board itu board yang berisikan gambar-gambar tentang goal kita apa, gitu ya. Nah, itu peranannya juga seberapa penting, Bang? Penting banget. Vision board itu penting banget. Karena otak hanya menjalankan perintah yang jelas. Jadi fungsi otak itu menjalankan perintah, tetapi hanya menjalankan perintah yang jelas. Contohnya gini, Nelma, enak nih ngobrol sama Nelma. Kapan-kapan ya Nelma kita ngobrol-ngobrol lagi. Maka kata kapan-kapan ini tidak bisa dijalankan sama otak. Oke. Iya, otak akan anggap itu basa-basi. Atau saya janjian sama kamu, Nelma, besok ya kita ketemu di bandara. Janjian kayak gitu nggak bakal kita jalanin. Karena bandara mana, jam berapa, untuk tujuan apa, itu harus jelas dulu, baru bisa dijalankan sama otak. Atau gini deh, saya yakin Nelma pernah punya pengalaman ngomong sama otak seperti ini.
besok saya mau bangun sepagi mungkin. Otaknya langsung nanya tuh, mohon maaf bos, perintah macam apa itu? Maka hanya ada 2 kemungkinan otak, karena sepagi mungkin kan tidak jelas. Pertama adalah otak akan mengabaikan perintah itu. Akhirnya kita kesiangan. Kalau Nelma kan kesayangan. Atau otak menjalankan perintah itu, tetapi sesuai dengan pemahaman otak, sepagi mungkin. Oke, sepagi mungkin. Setiap 5 menit kita dibangunkan. Akhirnya kita bilang apa? Nggak bisa tidur. Besok ke bandara bilang, gila bro, gue semalam nggak bisa tidur. Kita bukan nggak bisa tidur. Kita salah kasih perintah sama otak. Sebaliknya kita pernah punya pengalaman ngomong sama otak begini. Besok saya mau bangun jam 5 pagi. Entah kenapa 5 kurang 5, 5 kurang 10, tek mendadak kita bangun. Kenapa? Karena otak hanya menjalankan perintah yang jelas. Jam 5-nya itu jelas banget. Makanya, apa kabar nih sama orang yang ketika ditanya tujuan hidupnya, jawabannya adalah saya mau sukses, bahagia, kaya raya, sejahtera, keluarga bahagia, otaknya langsung nanya, mohon maaf bos, pertanyaan macam apa itu? That's why kenapa vision board itu penting banget. Jadi vision board itu akan membuat kita menjadi tahu secara persis. Contoh, Nelma, aku kepingin sukses. Maka jawaban pertanyaan pertama yang kita perlu jawab adalah apa itu sukses menurut Nelma? Yang bisa dipahami sama otak. Beberapa saat yang lalu ada istri dari pemilik sarang burung walet ngomong sama saya begini. Aduh kok, ini loh suamiku tolong loh kok, sudah gini lama nikah sama aku janji mau romantis sampai hari ini nggak romantis-romantis tuh. Saya cuma tanya sama dia, ibu mau suami ibu romantis? Mau? Ibu jelaskan dulu, apa itu romantis? I see. Dia langsung liatin saya. Apakah romantis itu rambut ibu dibelai? Apakah romantis itu ibu dikasih surprise? Apakah romantis itu adalah ketika dia ngomong I love you? Bagaimana ibu menggambarkan romantis? Karena kami suami suami ini bukan orang-orang yang kuliah di AIG, Akademi Ilmu Gaib. Lalu disuruh menebak perasaan istri. Aku mah tak paham. Dan banyak sekali orang dalam rumah tangga ini menjadi masalah karena komunikasinya tidak jelas. Kamu harusnya ngerti dong. Ngerti apa? Maaf ya, hubungan seks aja harus dikasih tahu. Tombol mana boleh dipencet, tombol mana nggak boleh dipencet. Karena kalau cuma bilang, jangan, aku nggak suka gini. Terus dia harus kasih tahu, sukanya apa. Kalau kita nggak berkomunikasi begitu, itu disebut dengan love map, peta cinta. Bagaimana seorang perempuan itu merasa dicintai? Oh, ketika suaminya memeluk dia. Dia harus kasih tahu, karena suaminya bisa jadi berpikir apa? Dengan aku bekerja pagi sampai malam, itu artinya aku mencintai kamu. Istrinya merasa, ya lu nggak pernah meluk gue. Akhirnya dia carilah orang yang bisa peluk dia kan. Padahal simpel banget, dia tinggal ngomong aja, Say, bolehkah kamu bangun tidur peluk aku, mau makan peluk aku, mau tidur peluk aku. Maka dia akan merasa disayang kan. Itu kan bahasa cinta yang nggak ketemu aja. Sementara si suami bahasa cintanya misalnya dicium. Ya, aku minta kamu cium. So, bahasa cinta. Tiap keluarga beda-beda. Ada kemarin bilang, aku senang ketika kamu nemenin aku nonton Netflix. Even though kamu nggak suka filmnya, kamu di sebelahku aja, aku sudah merasa dicintai. Ya udah main HP sebelah dia kan selesai. Tapi komunikasi ini nggak dibangun, Nelma, dalam keluarga. Kita cuma berasumsi suami itu harus setia, baik hati, lemah lembut, tidak sombong, rajin menabung, misalnya begitu. Sebaliknya istrinya ya harus bisa masak, bisa ngepel, bisa gosok gitu kan. Itu yang ada di dalam kepala orang. Ngobrol. Saya selalu ngomong sama pasangan-pasangan. Jadi kalau orang tanya ke saya, apakah Pak Robin membahagiakan istri? Saya confirm ya. Karena aku sudah nanya sama dia, kamu mesti diapain gitu. Jadi aku pede banget bilang bahwa aku sudah bahagiakan istriku. Orang saya memberikan persis kok seperti yang dia minta. Oke. Jadi itu ya, benar. Jelas semuanya tuh harus diutarakan dengan jelas. Nah, itu hubungannya dengan vision board tadi ya. Jadi dengan vision boardnya jelas, dia kayak orang pengen sukses, dia punya income berapa. Jadi jangan cuma ngomong kaya. How much? Ya, karena otak kalau dikasih tahu, saya mau 30 juta, otak akan mencari cara bagaimana mewujudkan 30 juta itu. Saya mau 50 juta, otak akan mewujudkan itu. Saya mau 250 juta, otak akan mengejar itu. Saya mau 1 miliar, otak akan bekerja untuk 1 miliar. Tapi kalau bilang saya mau kaya, otak tak paham. Maksud lo, Nelma pernah punya satu keinginan, kepingin mobil tertentu,
apapun itu, entah kenapa mobil itu jadi sering lihat kan di jalan. Betul. Karena otak kita hanya memperhatikan hal yang penting bagi dia. Dan kita harus kasih tahu yang penting apa. Kalau kita nggak kasih tahu, dia serabutan kerjanya. Dia akan ambil perintah yang sembarangan. Akhirnya nggak ada yang terwujud. Nah itu juga kaitannya dengan resolusi 2021. Mengapa banyak orang yang belum berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan? Karena tidak persis yang dia inginkan. Dan tidak ada batas waktunya. Hanya bilang kepingin sehat, bahagia. Tidak ada batas waktunya. Jadi target-target kita ini harus dibuat clear. Maka kita akan tahu tahun ini sukses nggak. Nah, saya yang tahun 2020 ini nggak tercapai cuma satu, yang tidak tercapai cuma satu, yaitu saya pengen brewokan. Jadi udah diobatin nggak brewok-brewok, cuma tunggu di bawah doang. Jadi itu aja. Yang lain dari itu tercapai. Nah, kan saya nulis ya. Kalau sekiranya itu tidak tercapai, apa kira-kira yang harus diperbaiki itu, Coach? Ya, tinggal kita koreksi aja kan. Apa yang bisa diperbaiki? Karena yang bisa kita lakukan hanya sebatas di manusia aja kan, di perilaku. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sebatas perilaku aja. Nah, ini goal-goalnya. Nah, ini dream saya. Ini dream. Jadi dream kita di satu kertas. Kalau goal di satu kertas. Jadi sejak tahun 2016 saya belajar, 2017 saya sudah punya goal. Ini goal saya 2017. Oke. Nah, ini goal 2018. Gitu. Ini goal 2019. Jadi setiap bulan, setiap tahun saya buat goal seperti ini. Dan yang Coach tulis itu apakah dari awal tahun sudah di-set dan atau memang bisa bertambah seiring berjalannya waktu? Pertanyaan bagus. Di-set dan boleh bertambah. Jadi goal itu sifatnya sangat fleksibel. Contohnya, di awal tahun kita sudah bikin goal sedemikian rupa. Misalnya kayak teman saya bikin goalnya adalah dia kepingin membuka 8 usaha dia di mall. Dia sudah tunjuk mallnya. Ternyata COVID. Baru sempat buka 2, COVID. Perlu nggak dia selesaikan buka sampai 8? Enggak lah. Nggak perlu. Udah nggak ada, udah yang 2 aja sudah kolaps kok. Nggak ada kunjungannya, mall juga ditutup. Jadi goal boleh nggak diubah? Boleh. Kan? Kalau udah bikin goal itu harus dicapai. Loh, kalau nggak relevan, contoh, goalnya kepingin punya rumah 6x15. Karena dia berpikir pengen punya anak 2. Setelah nikah, ternyata istrinya produktif, anaknya 5. Sementara rumah belum dibeli, boleh nggak diganti jadi 8x20? Supaya muat anaknya 5. Ya boleh aja. Jadi goal itu sangat relatif. Ini 2020. Ini 2021 saya udah mulai style, udah mulai bikin. Jadi 2020 ini tercapai semua. Ya brewokan yang atas aja enggak. Nah ini tercapai semua. Oke, wah. Sebenarnya aku boleh bilang gini kali ya. Kenapa saat ini kita belum mencapai titik yang kita inginkan? Ya mungkin kita harus berkaca lagi. Apakah kita sudah mempraktekkan apa yang Coach jabarkan ini gitu ya? Gitu. Ya. Apakah benar kita sudah memerintahkan otak kita untuk men-set dengan jelas? Itu kata kuncinya mungkin ya Coach ya? Ya. Nah, menarik banget ini loh. Oke, aku makin semangat, makin siap untuk menghadapi 2021. Mudah-mudahan teman begitu. Terakhir, aku minta kata penutup Coach. How to make this thing konsisten. Konsisten itu sebenarnya kuncinya di pemrograman. Jadi fokuskan apa yang kita mau lakukan dengan nikmat dan apa yang tidak mau kita lakukan dengan sengsara. Dasar daripada action seseorang hanya nikmat dan sengsara, nggak jauh dari itu. Dan otak kita akan mencatat segala hal yang kita alamin dalam bentuk nikmat dan sengsara. Kalau tercatat dalam bentuk nikmat, maka secara bawah sadar akan didorong untuk mengulang. Contoh, kamu makan makanan rasanya enak. Maka dari bawah sadar kita udah ngomong kan, besok kalau gue kesini lagi, gue mau lagi makan ini. Karena tercatat sebagai nikmat. Tapi pada saat kita makan, makanannya nggak enak. Maka bawah sadar sudah mencatat bahwa hal ini nggak akan saya lakukan lagi. Nah, banyak banget orang dalam hidup ini tuh salah program. Itulah sebabnya ada procrastination, penundaan, karena programnya salah. Contohnya, mau pergi ke kantor, kenapa malas? Karena ke kantor berkaitan dengan sengsara. Misalnya, pada saat dia program di otak dia, kantor itu ketemu sama bos yang galak, rese, kerja, gaji kecil, dia otomatis ke kantornya nggak semangat. Tapi kalau dia ke kantor fokusnya kepada si Rina, anak baru perempuan yang seksi, cakep, luar biasa, yes itu, maka dia ke kantor, dia akan bersemangat ke kantor. Dan otak hanya seperti itu aja. Dia permainan fokus. Kenapa orang pada saat diet tidak berhasil? Karena di kepala dia, diet itu sesuatu hal yang menderita, bukan nikmat.
Saya jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, dan itu membuat dia tidak bisa konsisten. Program ulang, tulis 5 hal keuntungan kalau Anda diet. Lalu fokuskan pada hal itu, baca tiap hari, sehingga itu menjadi program baru. Cara berpikir otak itu cuma asosiasi aja. Jadi dia akan mengasosiasikan sebuah kejadian dengan sebuah kejadian. Dietnya kaitkan dengan nikmat. Apa nikmatnya kalau diet? Oh, saya jadi lebih sehat. Apalagi saya jadi lebih fresh, kemudian langsing. Apa yang membuat dia menjadi nikmat, itu dikaitkan semua di sana, dibaca berulang-ulang. Itu cara simpelnya. Nah, yang dia tidak mau lakukan, misalnya makan melulu, nah makannya dikaitkan dengan sengsara. Di secara sadar aja, karena gini, pemrograman itu tidak serumit yang kita pikir. Yang penting kita niat, kita mau kaitkan, asosiasikan begitu akan selesai. Contoh gini, orang pulang dari bioskop, ya, nonton film horor, kencingnya jadi nggak tenang, ya, jadi takut. Kalau hari itu dia nggak nonton horor, dia masih berani kencing sendiri kan? Itulah pemrograman. Berarti ada sebuah informasi baru yang dimasukkan dia dengan cara hanya nonton 2 jam. Nah, manusia itu berpikir asosiasi. Tadinya di toiletnya nggak ada hantunya. Tapi karena di film itu ada hantunya di toilet, dia jadi merasa di toilet dia ada hantu. Karena terasosiasi. Kalau hari itu dia nggak nonton, asosiasi itu nggak muncul. Nah, tugas kita adalah mengenali asosiasi apa, kita lepaskan aja. Kita ganti dengan asosiasi yang baru. Pemaknaannya diulang, diperbaiki. Contoh, boros itu asosiasi. Jadi ada orang yang dulu waktu kecil sering diremehkan orang. Maka dia berpikir, supaya tidak diremehkan orang, saya harus hidup lebih baik, saya harus branded. Maka ketika dia punya uang, dia beli barang branded, dia dihormati orang. Terasosiasi bahwa punya uang, beli barang branded, akan dihormati orang. Akhirnya setiap kali punya uang, diboroskan untuk beli-beli barang branded, yang sebetulnya belum tentu dia butuhkan. Tapi otak dia melihat dihormati itu adalah barang branded. Terasosiasi. Padahal kan kalau kita belajar lebih jauh lagi, ya dihormati nggak selalu dari barang branded kan, bisa dari pengetahuan, bisa dari kebaikan, bisa dari macam-macam, dari cinta yang kita berikan, bisa dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi asosiasinya diganti aja. Dan menariknya Nelma, setiap orang punya hantu favoritnya masing-masing. Maksudnya? Hantu? Jadi kalau orang bilang saya takut, takutnya beda-beda loh. Ada orang takut karena hantunya kuntilanak. Ada orang takut karena hantunya itu adalah anak kecil. Ada orang yang takut karena monster. Ada orang takut karena hantu tak berkepala. Ada orang yang takut karena vampire. Tergantung dia mendidik otaknya ketakutan apa. Nah, ketika dia mengganti informasi itu, takutnya hilang. Dan kita memang mendidik diri untuk takut. Nah, salah satunya pendidikan ya dari lagu-lagu. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Diajarkan kehilangan sesuatu, hati jadi kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Diajarkan kalau punya sesuatu, dipegang erat-erat. Melekat dengan kebendaan. Kalau lagunya diganti, meletus balon hijau, dor. Hatiku biasa aja. Balonku masih 4, ku bagi teman-teman. Happy hidup dia. Wow. Jadi, ya itu. Kalau mau balikin ke konsistensi, mulai hari ini teman-teman, apapun yang ingin Anda lakukan, kaitkan dengan kenikmatan, then you will be very consistent untuk lakukan itu. Itulah orang-orang yang nge-gym, bisa nge-gym terus karena dia punya fokus yang sangat positif banget terhadap apa yang dia mau capai. Orang yang sukses, dia punya fokus yang sangat positif banget dengan apa yang dia inginkan. Dan tinggal kita nih, mengizinkan diri kita untuk melakukan apa, kaitkan dengan kenikmatan, dan you will be very consistent. Wow. Jadi ya, teman-teman, aku boleh bilang bahasa simpelnya, dicari enaknya, dan dinikmati prosesnya. Gitu ya, Bang? Yes. Wow. Ini luar biasa banget. Aduh, aku bener-bener makin semangat banget buat menyambut 2021 dengan goalnya yang udah kebayang di kepala. Harus jelas seperti apa. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya kita mau kaya, let's say kita mau punya gaji 100 juta 1 bulan. Mention itu di kepala kamu. Gitu ya Bang ya. Kita mau punya mobil, jangan bilang, oke tahun depan gue mau punya mobil. Say it, kamu mau mobil jenis apa, warna apa gitu. Makin detail, makin jelas, dan itu yang bagaimana caranya nanti otak akan bekerja sama dengan alam semesta dan akan mewujudkan itu.
Gitu ya Bang ya. Wow, luar biasa banget. Coach Robby, Bang Robby, ini kembang komplekku. Terima kasih banyak. Aduh, virtual. Terima kasih banyak ya Bang. Ini pencerahannya luar biasa banget buat aku pastinya dan buat teman-teman yang nonton juga. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu ya. Jadi kita bisa memulai dengan lebih baik lagi tahun depan. Coach Robby sukses terus, sehat-sehat. Oke, kalau gitu Coach Robby terima kasih banyak, teman-teman terima kasih banyak sudah dengerin video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.